Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, kita sudah masuk ke hari Rabu 11 Desember 2024. Setelah sibuk melakukan berbagai macam aktivitas, izinkan saya untuk memberikan renungan malam seperti biasa sebagai teman tidur saudara, untuk memenuhi hati kita dengan pikiran dan firman Tuhan yang menguatkan kita. Dan di sepanjang bulan Desember ini kita masih belajar mengenai bagaimana makna kelahiran Kristus bagi kita, karena setiap gereja dan orang percaya di seluruh muka bumi ini sedang menyambut dan mempersiapkan perayaan Natal, yaitu kelahiran Kristus. Ada begitu banyak implikasi yang bisa kita belajar mengenai kelahiran Kristus, dan kita sudah belajar selama 10 hari lamanya, dan hari ini kita akan belajar mengenai satu aspek lagi, yaitu Natal dan kerendahan hati. Saudara, Yesus itu sebenarnya adalah Tuhan. Dia yang penuh kemuliaan datang ke dunia yang penuh dosa dan kejahatan ini. Dia merendahkan dirinya untuk bisa menjadi manusia dan meninggalkan sorga. Hal ini kita akan pelajari dalam Filipi pasal 2 ayat 8 dalam ayat hafalan kita hari ini, dan inilah bunyinya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, ini adalah satu bukti kerendahan Kristus yang sangat luar biasa. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-6, mulai dari ayat yang ke-6 dan ke-7, sebelum ayat yang tadi saya bacakan, di sana dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, Kristus dalam keadaannya sebagai manusia lahir dalam kesederhanaan, dalam kerendah hatian. Ia datang dan ditolak untuk benar-benar lahir di ruangan yang patut untuk seorang ibu bersalin, tetapi ia ditempatkan di ruangan belakang, tempat di mana binatang-binatang diberi makan. Dan Yesus menggambarkan kesederhanaan, kerendahan hatian di dalam dirinya. Kalau tidak rendah hati, tidak mungkin seperti ini. Tuhan yang menjadi manusia itu bisa memilih membayar hotel yang mahal, tapi dia memberikan teladan bagi kita. Karena itu dalam merayakan Natal ini kita tidak boleh berhura-hura, berpesta pora, menggambarkan glamour yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita mungkin invite teman-teman untuk makan malam bersama, tapi kita mungkin ada spirit pamer. Tuhan tidak mau seperti itu. Kalau kita tarik lagi ayat yang tadi dari Filipi 2:8, ayat yang ayat ke-28 ini, di dalam ayat yang ke-5, di situ kita dituntut untuk menaruh perasaan dan pikiran sama seperti Kristus. Ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Lalu ayat-ayat selanjutnya tadi sudah saya bacakan. Jadi kalau kita saat ini menyatakan sebagai pengikut Yesus, teladan utama yang perlu kita ikuti dalam kehidupan kita adalah hidup dalam kerendah hatian. Artinya kita harus menyadari kita ini nothing tanpa Tuhan. Kalau Yesus yang adalah pemilik surga, penuh dengan kemuliaan saja, mau merendahkan dirinya, bahkan sampai mati di kayu salib, masakan kita mau hidup dalam tinggi hati, penuh kesombongan, pamer, dan lain sebagainya. Tuhan tidak mau. Ini kunci kalau kita mau ditinggikan oleh Tuhan, yaitu rendah hati. Karena itulah dalam ayat 9 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Kalau kita belajar untuk hidup rendah hati, maka Tuhan akan mengangkat hidup kita sama Bapa mengangkat Yesus dalam tempat yang tinggi, sehingga setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Untuk apa?
dengan tujuan untuk kemuliaan Bapa. Karena itu dalam merayakan Natal setiap tahunnya, mari kita tetap humble, tetap rendah hati, jangan menggambarkan seolah-olah kita ini punya segalanya, memiliki segalanya, bahkan berpikir kita tidak membutuhkan Tuhan. Orang dunia mungkin bisa merayakan Natal dengan pesta pora, dengan sesuatu yang malah hidup dalam dosa, tetapi kita anak-anak Tuhan dalam merayakan Natal, kita belajar kerendah hatian yang dari Kristus sebagai contoh dan teladan hidup yang sangat tepat untuk kita ikuti. Mari belajar seperti Kristus yang rendah hati. Natal menggambarkan kerendah hatian Bapa, kerendah hatian Kristus yang sudah menjadi manusia, mengambil rupa seorang daging, bahkan siap untuk mati di kayu salib. Wow, luar biasa. Biarlah malam ini kita diingatkan akan renungan kita ini, sehingga dalam merayakan Natal tahun ini kita memiliki sikap tetap rendah hati seperti Kristus yang sudah menjadi manusia dan penuh dengan kerendahan hati. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kasih Kristus menaungi kita. Haleluya, shalom.